dimanapun Anda berada. Pagi hari ini mari dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Shalom, salam sejahtera dan selamat tahun baru saya ucapkan kepada kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan tema khotbah yang akan berjalan sepanjang bulan ini, yaitu hidup yang tidak terbayangkan atau the imaginable life. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga firman yang sederhana, yang mudah dimengerti, dan dapat diaplikasikan dalam hidup kami. Urapi setiap kami dengan hati yang terbuka, dengan penuh rasa haus kami datang kepadamu, siap menyambut firman. Berfirmanlah kepada kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sejak semula Allah telah menetapkan rencananya bagi hidup kita. Bahkan Alkitab menyatakan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua ini karena kebaikannya atau karena anugerah Allah di dalam Yesus. Sehingga kita terhimpun dalam rancangan penyelamatan di dalam Kristus. Mari kita baca Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan tujuan pemilihan Allah atas kita, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Kemudian dikatakan dalam ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Imagine, bayangkan, coba saudara bayangkan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih saudara dan memilih saya, memilih kita dengan tujuan atau dengan maksud supaya saudara hidup kudus, tak bercacat di hadapannya dan menjadi anak-anaknya. Untuk menolong kita memahami keagungan karya Allah ini, saya coba memberikan gambaran dari metamorfosis. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu dari telur menjadi larva, larva menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu. Izinkan saya menjelaskan tentang metamorfosis sebagai berikut. Kupu-kupu yang indah dan sempurna terbentuk dimulai dari bertelur di permukaan daun. Telur untuk beberapa saat menetas menjadi ulat. Ulat ini akan makan selama berhari-hari sampai waktunya berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Kepompong berproses menanti waktu yang tepat, terbentuk menjadi kupu-kupu yang sempurna. Saudara-saudari, kami tidak bermaksud bahwa orang percaya alias orang Kristen itu berproses seperti metamorfosis secara biologis. Tidak, sekali lagi tidak. Tetapi kita sedang berbicara tentang makna rohani dari suatu proses yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Proses ini datangnya dari pihak Tuhan. Bahwa sama seperti tidak ada intervensi dari luar. Proses alamiah itu terjadi dengan sendirinya. Telur menetas menjadi ulat dan ulat berubah untuk menjadi kepompong atau pupa dan berproses menjadi kupu-kupu yang indah dan sempurna. Demikianlah iman dan pengharapan kita pada Allah dalam proses perubahan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus, anaknya. Karena hal ini datangnya dari pihak Tuhan atau karena kasih karunia, maka kami sebut sebagai hidup yang tak terbayangkan atau the unimaginable life. Untuk itu saya mengajak kita membaca surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, untuk mengalami hidup yang tak terbayangkan, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu hidup yang tidak terbayangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang metamorfosis, perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang kita lihat seperti sesuatu yang menjijikan. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak suka atau jijik melihat ulat. Demikian gambaran hidup kita sebelumnya. Hidup kita kotor, najis, kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hidup di dalam dosa, menyakiti sesama kita, membenci saudara kita, dan masih banyak hal jahat lainnya yang kita lakukan setiap hari. Kita tidak layak, tetapi coba kita bayangkan hidup kita hari ini. Tentu kita akan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini hidup saya akan seperti ini. Saya bersyukur bahwa saya berjumpa dengan Kristus dan hidup saya diubahkan. Tuhan yang dahsyat dalam karya penyelamatannya sanggup melakukan apapun yang tidak terbayangkan oleh kita. Begitu pula halnya dalam kondisi pandemik hampir 2 tahun terakhir ini. Tentu membawa banyak luka, banyak kepedihan dan kekecewaan. Kehidupan ekonomi yang tidak menentu dan banyak hal yang tidak enak yang kita hadapi. Tetapi kalau hari ini kita masih bertahan hidup, kita masih sehat, keluarga kita masih lengkap, kita masih bisa makan 3 kali sehari. Itulah hidup yang tidak terbayangkan. Mengapa? Karena ada orang-orang hebat, orang kaya menjadi hilang ingatan atau gila karena kondisi pandemik menghancurkan ekonomi mereka. Mereka mengalami kebangkrutan dan tidak tahan menghadapinya, menjadi stres dan akhirnya gila. Saudara dapat mencari hal ini di YouTube. Salah satunya adalah pemilik hotel terbesar di Bali yang mengalami kebangkrutan dan menjadi gila. Sekali lagi, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang tidak terbayangkan yang Tuhan buat bagi kita. Saya bisa melihat itu di jemaat kita yang masih bisa melaksanakan pesta karena anaknya wisuda, merayakan ulang tahun, dan juga pergi berlibur di luar daerah. Itulah salah satu wujud dari hidup yang tidak terbayangkan yang Tuhan lakukan bagi hidupmu. Bagian yang kedua, kita perlu memahami mengapa kita perlu mengalami hidup yang tidak terbayangkan. Hari-hari yang kita hadapi saat ini adalah hari-hari yang tidak tentu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau kita tidak mau mengalami nasib yang sama seperti orang-orang yang saya katakan tadi, maka kita perlu mengalami hidup yang tak terbayangkan. Hal utama yang perlu kita lakukan adalah hidup bergantung kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah hidup bergantung kepada Tuhan. Di dalam hidup bergantung kepada Tuhan bukan berarti kita tenang-tenang saja dan tidak berbuat apa-apa karena kita pikir nanti Tuhan tolong. Tidak. Hidup bergantung kepada Tuhan artinya kita hidup dengan membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Saya ulangi, hidup yang bergantung kepada Tuhan artinya kita hidup dengan membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan serta melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam hal ini, marilah kita setia melakukan ibadah harian. Dalam ibadah harian, setiap pagi ada leksioneri, pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Jika kita tekun membacanya, maka dalam setahun kita sudah menyelesaikan pembacaan seluruh isi Alkitab. Sekarang bagian ketiga atau bagian terakhir untuk mengalami hidup yang tidak terbayangkan.
maka kita perlu mengetahui bagaimana tahapan mengalami hidup yang tidak terbayangkan. Apa saja tahapan-tahapan untuk mengalami hidup yang tidak terbayangkan? Ada 4 hal, yakni kita perlu memahami kehendak Allah secara sepenuhnya, melakukan hal-hal yang baik, hidup berkenan kepada Allah, dan mencapai kesempurnaan dalam Kristus, sebagaimana yang dicatat dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang telah kita baca tadi. Keempat hal tersebut tidak akan saya jelaskan di sini, tetapi kita akan mempelajarinya di sepanjang bulan ini atau pada 4 minggu ke depan. Di minggu depan atau minggu kedua, kita akan belajar bagaimana memahami kehendak Allah. Minggu ketiga, kita akan mempelajari bagaimana menjalani proses apa yang baik bagi Allah. Dan minggu keempat, menjalani proses apa yang berkenan kepada Allah. Dan pada minggu terakhir, minggu kelima, kita belajar bagaimana menjalani proses apa kehendak Allah yang sempurna itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya berdoa kiranya di minggu-minggu depan melalui tema khotbah ini, saudara-saudari membuka diri, merendahkan hati agar saudara-saudari benar-benar mengalami hidup yang tidak terbayangkan yang dikerjakan oleh pihak Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersyukur bahwa Allah yang dalam rancangan yang agung telah memanggil kita, memilih kita, bahkan sebelum dunia dijadikan, Ia telah menetapkan rencananya atas kehidupan kita. Di dalam Kristus kita telah menerima rahmat dan anugerah keselamatan. Karena itu mari kita mengucap syukur untuk hal yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Dia akan terus bergerak dalam hidup kita untuk membawa kita mengalami hidup yang tidak terbayangkan itu. Tuhan akan bergerak melakukan apa yang baik bagi kita, yang membawa kita untuk mengalami pengenalan yang sempurna kepada dirinya dari hari ke hari. Karena itu berikan dirimu, buka hatimu seluas-luasnya dan katakan, Tuhan ini aku. Bahwa aku dalam pengenalan akan dirimu. Memahami apa hidup yang tidak terbayangkan itu. Dan mengapa kita perlu mengalami hidup yang tidak terbayangkan. Dan menjalani proses tahapan untuk hidup dalam kehidupan yang tak terbayangkan, yang akan Tuhan kerjakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Saat ini kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kehidupan kami sepenuhnya ke dalam rencanamu. Meteraikanlah apa yang menjadi ketetapanmu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu. Salam jemaat Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan dalam ibadah ini. Karena itu sebelum kita mulai perjamuan kudus kita, mari kita siapkan hati kita berdoa, mohon anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu, karena sungguh hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh masuk di tahun yang baru ini, yaitu di tahun 2022, dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya sama seperti Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun 2021, Tuhan yang sama, Allah yang sama yang akan terus menyertai kami di tahun 2022 ini. Sehingga kami boleh melihat hidup kami adalah hidup yang tak terbayangkan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menandai ibadah kami dengan peristiwa perjamuan kudus yang akan kami selenggarakan bersama-sama ya Tuhan. Biarlah dalam momen ini ya Tuhan, ini menjadi pengingat akan setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Allah yang oleh kasih dan anugerahnya itu yang tetap setia menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami, sehingga kami boleh layak
mengambil anggur dan roti perjamuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil roti dan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Mari kita mengangkat anggur di atas kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam momen ibadah pada hari ini, kami kembali boleh mengingat karya penebusan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami sadar Allah yang agung dan mulia itu hadir di dalam kehidupan kami, ada bersama-sama dengan kami, melewati setiap musim hidup kami. Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan dan arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap karya dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Allah yang setia itu akan terus menyertai dan memberkati hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Sungguh Allah yang mulia itu, Allah yang tak terbayangkan itu, yang ada dan akan menyertai setiap kami di tahun 2022 ini ya Tuhan. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat anugerah dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Kristus datang kembali. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur